Hai semuanya, balik lagi bareng gue Patrick dan kali ini gue pengen ngobrolin mengenai 5 film terbaik versi gue dari tahun 2023. Dan disclaimer dulu ya, semua yang ada di sini tuh berdasarkan dari apa yang udah gue tonton dan sangat mungkin film-film bagus lainnya gitu yang belum sempet gue tonton jadinya nggak masuk di list ini. Kayak Poor Things dan Fallen Leaves, itu dua film yang belum sempet gue tonton. Dan langsung aja dari urutan kelima, itu ada Priscilla. Ini film tentang kehidupan Priscilla yang merupakan istri dari Elvis Presley, disutradarai oleh Sofia Coppola, salah satu sutradara favorit gue, dan sebenarnya agak bias sih karena gue suka banget dengan Sofia Coppola. Tapi untuk kali ini filmnya dia tuh lebih mengarah ke drama romantis dengan sentuhan melankolis juga. Menurut gue juga terhitung salah satu film yang enak untuk dilihat ya dari tahun 2023. Dan selanjutnya atau di urutan keempat ini ada Oppenheimer. Ini sebenarnya udah nggak perlu dijelasin lagi ya gitu. Cuma pada saat ini rilis tuh gue nonton di versi IMAX gitu, walaupun IMAX digital bukan yang 70 milimeter. Tapi secara sound, yang menurut gue ini keren banget. Ada beberapa momen sampai ngebuat gue nutup kuping karena dari sisi sound tuh ya emang keras banget ya pada saat itu. Secara cast juga menurut gue ini sih all star ya. Setiap ganti scene gue cukup tahu banyak gitu mengenai aktor ini dan itunya. Ya menurut gue secara keseluruhan ini ya film yang keren banget gitu. Dan pengalaman selama gue nonton film ini ya, yang ada di bioskop juga itu yang menurut gue salah satu yang terbaik belakangan ini sih. Dan di urutan ketiga, ini ada The Holdovers, salah satu film dari sutradara favorit gue juga, yaitu Alexander Payne, dan film Sideways-nya dia sampai sekarang tuh masih menjadi film terbaik gue sampai gue buat konten ini gitu. Dan kenapa gue masukin film ini di sini? Karena balik lagi secara cerita itu simple dan buat gue sendiri sih ya enak ya untuk diikutin walaupun butuh waktu ya untuk nge-setup semuanya. Dari sisi karakter juga menarik dan gue juga cukup relate dengan karakter-karakternya. Menurut gue juga terhitung film dengan orang-orang yang bermasalah gitu untuk film ini. Ya tipikal filmnya Alexander Payne lah. Dan di urutan kedua ini ada Past Lives. Ini film yang bittersweet. Gue nonton ini sih nyesek ya. Dan awalnya juga jujur aja gue nggak mau nonton film ini karena gue sangat menghindari ya topik-topik dengan seperti ini gitu atau topik-topik film seperti ini. Tapi karena banyak banget yang bilang bagus, jadinya gue nonton gitu. Dan jujur aja gue nggak nyesel nonton film ini. Ini salah satu, ya balik lagi, salah satu film yang menguras emosi gue dari, ya mungkin beberapa tahun belakangan ini ya. Menurut gue ini wajib banget sih untuk ditonton. Dan sebelum gue masuk ke urutan pertama, gue mau ngasih honorable mention dulu, yaitu No One Will Save You. Buat gue ini salah satu film yang underrated ya dari tahun 2023. Tipikal film yang menurut gue lebih baik ditonton tanpa tahu banyak hal. Dan secara premis atau intinya ya, secara singkat aja, ini tuh film tentang seorang perempuan yang harus berhadapan dengan alien yang masuk ke dalam rumahnya. Dan kenapa gue masukin film ini di sini? Karena gue cukup terhibur selama gue nonton film ini, ngebuat gue berpikir juga dari awal sampai akhir film ya. Secara cerita juga simple, masalahnya jelas, dan dari sisi karakter terhitung cukup dalam sih kalau buat gue ya. Intinya
yang gue ingat dari film ini adalah terhitung film yang menghibur sih kalau buat gue. Terus ada Blackberry. Sebenarnya gue bingung nih antara masukin Blackberry atau No One Will Save You. Ujung-ujungnya sih gue masukin dua-duanya aja gitu. Cuma menurut gue kalau film ini ya, menurut gue ini film yang balik lagi, ini salah satu yang menurut gue cukup underrated dari tahun 2023. Dan gue nonton tanpa ekspektasi yang tinggi juga seinget gue. Tapi setelah gue selesai nonton, ya menurut gue ini film yang terhitung lucu. Dan iya, secara garis besar gue jadi tahu mengenai perusahaan ini. Salah satu pengalaman nonton yang cukup fun juga. Dan di urutan pertama atau film terbaik versi gue dari tahun 2023 adalah Reality. Dan gue yakin ini bukan pilihan banyak orang ya di luar sana. Tapi buat gue ini film yang efektif. Dan kita juga, dia bisa dibilang dibuat sama-sama nggak tahu dengan si Reality ini ya, mengenai apa yang terjadi sejak awal film gitu, dimana tiba-tiba polisi datang ke rumahnya dan digeledah ini dan itu tanpa tahu banyak hal. Tapi sejalan dengan film kita mulai tahu kenapa ini dan kenapa itunya, dan semuanya itu dibawain dengan cukup ringkas. Dan ini juga berdasarkan dari kejadian nyata gitu. Dan ini yang gue suka sih, ketika film dari aslinya atau realitanya tuh dibawain secara fun juga di versi layar lebar ya. Jadi itu aja 5 film terbaik dari yang udah gue tonton di tahun 2023. Balik lagi, ada beberapa yang belum gue tonton kayak Poor Things dan Fallen Leaves. Kayaknya dua film itu sih yang sangat gue tunggu ya. Cuma ya belum bisa nonton aja gitu. Jadi itu aja opini gue mengenai 5 film terbaik dari tahun 2023. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.